Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Nanda Solih Solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat bersama SDIT, pasti bisa, yes Allahu Akbar. Kali ini bertemu lagi dengan Ustazah Masnah dalam pembelajaran tematik. Sebelumnya, mari kita sama-sama buka pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sekarang kita masuk ke pembelajaran. Dengan pembahasan tema 1, hidup rukun, subtema 4, hidup rukun di masyarakat, dan pembelajaran 1, yaitu pertama, memahami kalimat penolakan, kedua, mengenal alat dan bahan untuk membuat kolase sederhana. Ketiga, menentukan jumlah dan selisih dari dua bilangan. Nanda Solih Solihah, sekarang kita bahas muatan bahasa Indonesia, di mana yang akan dibahas adalah pengertian kalimat penolakan. Apa itu kalimat penolakan? Kalimat penolakan adalah kalimat yang digunakan untuk menyampaikan ketidaksetujuan atau penolakan terhadap suatu ide, gagasan, keputusan, atau pendapat orang lain. Ciri-ciri kalimat penolakan antara lain menggunakan kata maaf, mohon maaf, atau tidak pada awal kalimat. Nah, sekarang silahkan Nanda Solih Solihah perhatikan contoh kalimat penolakan berikut. Pertama, maaf, saya tidak bisa ikut ke rumahmu mengerjakan tugas. 2. Mohon maaf ya, saya tidak dapat membantumu. Ketiga, tidak, terima kasih nak, ibu masih kenyang. Dari ketiga contoh tersebut, yang harus Nanda perhatikan adalah bagaimana cara menyampaikan kalimat penolakan. Ingat ya, meskipun kalimat penolakan berisi ketidaksetujuan, tetapi Nanda Soleh Solihah harus menyampaikannya dengan sopan, supaya orang lain tidak tersinggung. Sekarang kita lanjut pada muatan SBDP, di mana dalam muatan SBDP kita akan membahas alat dan bahan yang akan digunakan dalam membuat kolase sederhana. Sebelum membahas lebih lanjut, sekarang kita lihat kolase itu apa ya, Nanda Solih Solihah? Nah, kolase adalah karya seni dua dimensi yang dibuat dari berbagai macam bahan alam yang ditempelkan pada gambar. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan kolase sederhana yaitu kertas, pensil, lem, dan gunting. Sementara bahannya yaitu daun kering, bunga kering, biji-bijian, ranting, pasir, dan kerang. Nanda Solih Solihah, sekarang coba perhatikan contoh kolase dari berbagai jenis bahan. Gambar pertama itu terbuat dari daun kering. Gambar kedua terbuat dari pasir. Gambar ketiga terbuat dari biji-bijian. Ketiga contoh kolase tersebut terbuat dari pemanfaatan bahan alam seperti daun kering, pasir, dan biji-bijian. Pembahasan terakhir adalah muatan matematika. Silahkan perhatikan contoh berikut. Udin dan Mutiara membuat prakarya dari biji-bijian. Udin menggunakan biji-bijian hingga 239 butir, sedangkan Mutiara sebanyak 185 butir. Dari soal cerita tersebut, mari kita hitung jumlah biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara.
239 ditambah 185, penulisannya harus sesuai dengan nilai tempatnya. Sekarang kita hitung mulai dari satuannya. 9 ditambah 5 sama dengan 14. Yang ditulis adalah angka 4, sementara angka satunya disimpan di angka sebelahnya, yaitu angka 3. Lanjut ke angka 3 dan 8. 3 ditambah 8 sama dengan 11. Dijumlahkan dengan angka yang disimpan tadi menjadi 12. Yang ditulis adalah angka 2 dan angka satunya disimpan di atas angka sebelahnya, yaitu angka 2. Selanjutnya, angka 2 ditambah 1 sama dengan 3. Dijumlahkan lagi dengan angka yang disimpan tadi menjadi 4. Jadi, Nanda Sholih-Sholihah, jumlah biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara adalah 424. Sekarang kita hitung selisih biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara. 239 dikurangi 185 sama dengan, kita hitung mulai dari satuannya. 9 dikurangi 5 sama dengan 4. 3 dikurangi 8 itu tidak bisa ya Nanda Sholih-Sholihah. Maka caranya adalah 3 harus dipinjamkan 10 dari angka sebelumnya, yaitu angka 2. Sehingga 10 ditambah 3 sama dengan 13. Setelah itu baru dikurangi, yaitu 13 dikurangi 8 sama dengan 5. Selanjutnya, tadi angka 2 sudah diambil 1, sehingga sisanya tinggal 1. Maka yang dikurangi adalah 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi, selisih biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara adalah 239 dikurangi 185, hasilnya 54. Nanda Sholih-Sholihah, demikian untuk pembahasan kali ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar Nanda Sholih-Sholihah.